Welcome backpackers. Hari ini kita bakal berbagi pengalaman tentang camping di Eropa. Nah, jadi pertama kita bakal bagi tips barang-barang apa aja sih yang penting dibawa buat camping. Tapi ini tipsnya ala One Backpack Each ya. Soalnya camping itu bisa ribet banget sampai simple banget. Nah, kalau misalnya kalian ngikutin tips ini dijamin aman buat kalian yang mau traveling pakai pesawat dan cuman bawa cabin baggage. Jadi nggak ada extra luggage. Jadi barang esensial apa sih yang perlu dibawa selain pastinya backpack dan baju-baju? Nah, kalau buat kami nih, barang esensial pertama pastinya tenda. Nggak mungkin dong camping tanpa tenda. Tenda kita mereknya apa? Merek tenda kita 3FUL yang kita beli dari AliExpress. 3FUL 2-person stand. Kita beli ini karena tendanya ringan dan selain itu tenda ini harganya cukup terjangkau. Jadi kalau kalian pengen tahu review tentang tenda ini termasuk cara pasang dan cara bongkarnya, kalian langsung aja cek video yang linknya kita taruh di deskripsi. Nah, barang esensial yang kedua adalah sleeping mat atau sleeping pad atau alas tidur bahasa Indonesianya. Modelnya kayak gini. Nah, sleeping pad ini kita belum tiup, tapi nantinya kalau kita mau tidur pasti akan kita tiup. Kenapa sih penting banget kita punya sleeping pad ini? Itu karena kalau misalnya kita lagi camping nih, kita nggak selalu dapet ground yang empuk, jadi kadang keras banget. Dan kalau nggak ada sleeping pad ini, dijamin besok paginya pasti sakit pinggang. Selain itu, sleeping pad ini juga kayak ngasih hangat gitu di tubuh, karena kalau nggak ada sleeping pad ini, dingin dari tanah akan kerasa banget di badan. Saya bakal bagiin tipsnya gimana sih cara milih sleeping pad. Iya, kita sendiri milih sleeping pad ini karena tadi udah dibilang ringan, dan memilih sleeping pad itu sendiri sebenarnya lumayan penting dan tergantung dari seberapa dingin temperatur yang akan kita lewati pada malam hari. Nah, setiap sleeping pad itu selalu punya yang namanya R value, dan R value ini sendiri menandakan seberapa hangat atau seberapa banyak heat yang bisa di capture sama sleeping pad ini sendiri. Nah, untuk camping pas summer biasanya R value 1 atau 2 udah cukup. Tapi untuk buat winter ataupun di negara-negara yang dingin mungkin butuh sleeping mat dengan R value 3 atau lebih gitu. Selain itu kalau nggak salah nih, ukuran badan penting ya? Iya, ukuran badan penting juga. Ada ya, karena setiap sleeping pad dijual sama manufacturer selalu ada size yang berbeda. Ada size S lah atau yang L ya. Biasanya kita bisa lihat seberapa tinggi badan kita dan kita bisa milih ukuran yang pas untuk kita sendiri. Terus ini kita cuma kasih tahu nih, kita udah share juga di video lainnya. Kita pilih ini selain karena ringan, dia cuman besarnya cuma segini. Jadi ini nggak makan tempat buat di backpack kita. Jadi backpack kita bisa isi lebih banyak lagi. Barang esensial yang ketiga adalah sleeping bag. Nah, sleeping bag ini comparable sama selimut. Jadi sleeping mat doang nggak cukup, karena yang benar-benar ngasih kehangatan tuh sebenarnya sleeping bag. Saran kita sih kalau pilih sleeping bag jangan cuma pilih yang paling murah, tapi pilih juga kualitas yang bagus yang bisa memberikan kehangatan yang cukup. Karena tidur yang baik adalah kunci dari happy traveling. Betul sekali. Sleeping bag kita ini juga lightweight, terus kecil ya kalau dilipat atau disimpan cuman sebesar ini, jadi bisa banget buat masuk di dalam backpack. Sam, share tips ini dong, milih sleeping bag. Ya, untuk milih sleeping bag itu sendiri kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah temperature rating atau seberapa hangat sleeping bag ini bisa dipakai waktu pada malam hari. Dan temperatur rating ini sendiri sangat bervariasi lah, dari cuma yang temperatur tinggi sampai yang bisa sampai di bawah 0 atau di minus. Nah, kita sendiri memilih temperatur yang ratingnya sampai bisa minus 4 derajat Celcius. Nah, ini kan kalau pikir wah udah di bawah 0, tapi
bisa kalau kayak di negara yang dingin seperti di Iceland atau di Norway, summer pun kadang-kadang bisa sampai 0 derajat. Jadi sangat penting untuk bisa untuk memakai sleeping bag yang bisa tahan sampai di bawah 0 juga, supaya kita bisa tetap hangat waktu tidur. Dan pastinya ukurannya pun berbeda-beda kayak sleeping mat tadi. Jadi tergantung dari tinggi badan kita, kira-kira ukuran mana sih yang pas buat kita. Itu juga perlu dipertimbangkan. Betul, ada kadang-kadang S atau M atau L, kita bisa lihat di spesifikasi manufacturernya sampai berapa tinggi orang bisa masuk ke dalam setiap sleeping bag itu. Dan yang lain juga harus diperhatikan adalah tentunya berat dari sleeping bag ini, karena sleeping bag ini bisa tergantung dari harga dan dari kualitas, bisa ada yang dari ringan banget sampai yang berat banget. Dan biasanya semakin hangat sleeping bag ini atau temperatur ratingnya semakin rendah, semakin berat sleeping bag ini. Dan sleeping bag ini sendiri biasanya materialnya either dari sintetik atau dari bulu angsa, atau yang bahasanya down, duck down atau goose down. Nah, kalau yang dari bulu angsa ini biasanya jauh lebih ringan dan bisa dikompres atau disimpan jadi jauh lebih kecil daripada yang sintetik. Tapi ya harganya jauh lebih mahal juga daripada sintetik biasanya. Jadi punya kita dari bulu angsa, ya dalamnya bulu angsa kan, simply karena kita pengen dia ringan dan supaya bisa masuk ke dalam backpack, jadi nggak terlalu banyak makan. Jadi memang harganya agak mahal di pertama, tapi pikir sebagai investasi lah, kalau banyak dipakai kan oke lah, break even. Alat esensial yang keempat adalah alat-alat masak. Kenapa alat masak itu esensial? Karena tidak semua campsite di dekatnya ada restoran. Dan kalaupun ada restoran, biasanya harganya relatif mahal. Jadi buat budget traveler kayak kami pasti prefer buat masak sendiri. Jadi tinggal beli makanan di supermarket dan masak sendiri. Yang kami bawa pertama panci. Pancinya cuma sebesar ini. Kita buka ya. Panci ini sendiri ada dua bagian, yang kecil dan yang lebih besar. Kayak gini, ini bisa menampung sampai 800 ml air. Jadi kalau mau rebus mie instan atau pasta atau apapun, ini handy banget. Selain panci, kita juga bawa gelas plastik kayak gini, supaya kalau mau minum teh atau kopi bisa gampang. Selain itu kita juga bawa sendok garpu. Nah, sendok garpu yang kita beli ini, kita beli yang terbuat dari titanium. Alasannya karena biasa sendok garpu ini sangat lightweight, sangat ringan dan juga sangat kuat. Kita udah coba, udah dipakai lumayan lama tapi belum tergores-gores, dan udah coba pakai buka kaleng, bantu buka kaleng juga masih belum penyok-penyok. Jadi recommended lah kalau yang mau beli cutlery dari titanium. Selain itu kita bawa kepala kompor. Nah, kepala kompor ini cuma sekecil ini. Ayo kita lihat isinya. Kepala kompornya bentuknya seperti ini, dan atasnya ini bisa dibuka seperti ini, dan pancinya bisa ditaruh di atas seperti gini. Handy kan? Kalau kita mau naik pesawat, biasanya kita nggak bisa bawa gas kayak gini kan. Jadi kita beli gas ini di tempat tujuan. Biasanya kita belinya either di supermarket atau di toko perlengkapan outdoor atau di gas station. Biasanya mereka jual. Jadi ini bakal ditaruh di atas ini, ya kan? Terus pancinya di atas. Buka dulu. Oh ya, buka, sorry. Pancinya di atas ini dan langsung siap buat dipakai masak. Jangan lupa juga buat beli atau bawa korek api, karena kalau nggak pakai itu setengah mati. Sama kayak peralatan yang lain, banyak banget pilihan panci, kepala kompor, gas dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari kalian sukanya gimana, mau panci sebesar apa, mau kompor yang sebesar apa, itu semua tergantung kalian. Tapi dari one backpack each, biasanya kami cuma bawa alat-alat. Barang esensial yang kelima, kalau buat kami itu bantal. Bantalnya kayak gini, ini bantal angin, jadi bisa dikempesin, kalau mau dipakai baru tiup. Pastinya nggak seempuk bantal kayak dari bulu angsa atau bantal kapuk,
tapi at least bantal ini nyaman lah buat tidur gitu. Buat kita sih ini penting banget ya kan, karena Iya. tanpa ini kita nggak bisa tidur. Iya, kalau mau yang ekstra minimalis banget, biasanya ada juga orang-orang yang cuma pakai baju-bajunya terus digulung-gulung terus dibikin jadi bantal buat malam hari. Tapi kita lebih memilih pakai yang kayak gini untuk kenyamanan waktu tidur, karena seperti yang dibilang tadi, good sleep itu sangat penting buat traveling. Exactly. Barang esensial yang keenam buat one backpack each adalah botol minum. Jadi kita biasanya bawa botol minum 1,5 liter biar kita bisa refill. Jadi kita nggak perlu beli air botol karena biasa di campsite it's for free. Jadi hemat ongkos. Selain itu, ini Sam yang bawa sih. Jaga-jaga. Sebagai jaga-jaga kita selalu bawa filter air. Nah, kalau kebanyakan camping site di Eropa ini sih sebenarnya filter air tidak perlu karena biasanya air dari keran bisa langsung diminum. Tapi sebagai jaga-jaga lah, kalau misalnya amit-amit lagi nggak ada sumber air bersih yang bisa terpercaya, kita bisa filter airnya dulu sebelum diminum. Jadi ini filter ini bisa menyaring menyaring semua jenis bakteri lah sampai 99,999 berapa persen gitu. Oke lah, supaya airnya aman untuk diminum. Gini bentuk. Tapi sejauh ini kita belum pernah pakai ya. Iya, sejauh ini sih untungnya biasanya campsite-nya selalu ada sumber air bersih, sumber air minum yang terpercaya lah. Itulah barang-barang esensial buat camping ala one backpack each. Kayak yang kita bilang tadi di awal, ini benar-benar ala one backpack each ya, karena camping bisa ribet banget sampai simple banget. Jadi tergantung dari kalian preferensinya kayak gimana. Apalagi yang kita mau share? Oh ya, camping itu sendiri. Jadi camping di Eropa sebenarnya ada dua macam ya. Yang pertama namanya wild camping atau camping liar. Jadi kita bisa ya udah bertenda aja gitu, kalau jalan capek mau istirahat ya langsung aja pasang tenda terus bisa tidur di situ. Cuman pastinya karena ini wild camp nggak ada fasilitas buat WC ataupun kamar mandi atau ya fasilitas-fasilitas umum lah ya, nggak ada gitu. Dan pastinya ini gratis soalnya kan juga nggak ada yang ngecek. Tapi sebenarnya wild camp ini hampir tidak bisa dilakukan ya di kebanyakan negara di Eropa. Jadi kalian harus sebelum melakukan ini harus selalu ngecek apakah tiap negara itu memperbolehkan wild camp atau enggak. Tauku sih hanya segelintir negara saja yang memperbolehkan, kayak di Norway atau di Swedia. Tapi kebanyakan negara melarang wild camp dan kita bisa dikenai denda yang lumayan tinggi. Jadi karena kita nggak pernah wild camp, kita nggak bisa ngasih review atau nggak bisa ngasih pengalaman kita tentang wild camping. Yang selama ini kita lakuin itu yang kedua, yaitu camping di camping site. Yang artinya kita camping di tempat yang memang ditujukan atau diperbolehkan untuk camping. Tapi pastinya kita harus bayar. Karena di sini biasanya ada facility walaupun basic, at least pasti ada WC ataupun sink. Di beberapa tempat even ada common room, ada kayak hot pool. Jadi itu tergantung banget dari camping site-nya. Harganya berbeda dari satu negara ke negara lain, tapi pastinya jauh lebih murah daripada kita tinggal di hotel. Dan kenapa sih kita milih camping site atau milih camping? Selain karena harganya yang murah, kita itu bisa tinggal langsung di alam. Jadi bisa bangun pagi langsung lihat air terjun atau lihat pegunungan atau ya pemandangan-pemandangan indah kayak di sekitar kita ini. Kita bakal tunjukin sih gimana campsite di Eropa, jadi ikuti terus video ini. Nah, kita dapat banyak banget pertanyaan tentang gimana sih camping di Eropa. Kebetulan di campsite ini kita sendirian, jadi kita mau show around supaya kalian bisa dapat gambaran gimana sih campsite di Eropa. Dan sekarang udah hampir tengah malam di Iceland, tapi masih terang, jadi kita bakal show around. Nggak semua campsite di Eropa punya fasilitas yang sama, tapi basicnya pasti selalu punya
camping ground supaya kita bisa taruh tenda kita kayak gitu. Selain itu pasti ada tempat parkir, baik tempat parkir buat mobil maupun tempat parkir buat van. Dan yang pasti selalu ada itu WC dan juga sink. Walaupun WC-nya modelnya ya kadang oke, kadang nggak oke. Sekarang kita mau nunjukin campsite ini. Tapi ingat ya, campsite ini eksepsional. Jadi tidak semua campsite di Eropa seperti ini. Tapi mereka pasti punya basic yang udah kita sebutin tadi. Yuk. Beberapa campsite di Eropa ada dining room atau common room. Jadi kita bisa masak, kita bisa duduk di sini, apalagi kalau lagi hujan atau lagi angin, jadi enak banget buat kita bisa makan dan istirahat. Di campsite ini sangat lengkap sih fasilitasnya karena ada kompor, ada microwave, ada toaster, bahkan ada coffee maker. Tapi again, this is exceptional. Jadi biasanya secara umum kita cuma ada tempat duduk kayak gitu. Jadi kita mesti masak dengan peralatan kita sendiri. Terus di campsite ini ada WC. Yang kali ini WC-nya termasuk WC yang oke karena fasilitasnya memang oke dan bersih banget. Nah, di sini WC-nya. Jadi WC-nya WC normal kok, nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu gali lubang untuk ke WC. Selain itu kamar mandi. Di sini kita dapat free hot shower. Tapi again, kamar mandi ini tidak selalu seperti ini. Nanti kita bakal tunjukin foto-foto kamar mandi yang lain. Selain itu ada juga wastafel buat cuci tangan habis dari WC. Apalagi ya? Oh ya, drying rack. Di campsite ini kebetulan ada drying rack, jadi kita bisa nyuci baju dan langsung jemur di sini. Tapi again, ini nggak selalu ada. Beberapa campsite di Eropa juga menyediakan fasilitas untuk laundry, tapi biasanya fasilitas ini berbayar. Di Iceland kita cuma satu kali kalau nggak salah dapat gratis, inklusif di dalam harga campsite-nya. Jadi ruang laundry biasanya kayak gini, yang penting ada mesin cuci dan kadang ada dryer. Kalau nggak ada dryer biasanya ada drying rack juga, jadi habis dicuci bisa langsung dijemur di sana. Nah, kalau ini campsite-nya beda lagi nih. Basic facilities tetap sama kayak kemarin, cuman campsite ini lebih kids atau family friendly. Jadi bisa dilihat kayak di belakang ada family yang lagi main, dan di seberang sana juga ada taman bermain buat anak-anak. Kita mau nunjukin campsite yang paling basic. Jadi karena dia paling basic, dia punya harga juga paling murah. Jadi ini campsite termurah yang pernah kita tinggalin selama ini. Oke, yang kita udah pernah bilang, at least di semua campsite pasti ada WC. Nah, ayo kita lihat WC-nya gimana. WC-nya kayak gini, cuma kayak WC normal. Jadi kita nggak perlu gali lubang untuk ke WC. Jadi nggak perlu khawatir. Ada juga ini selang air untuk ngisi air minum ataupun kalau yang punya karavan. Dan selain itu, kayak kita udah bilang, yang basic ada juga sink. Dan sink ini bisa dipakai buat sikat gigi maupun buat cuci peralatan makan atau peralatan masak. Kita milih campsite ini
Karena kalian sendiri cuman campsite gini, tapi depannya langsung laut. Tapi hari ini kita belum beruntung karena kita nggak bisa lihat seal. Gitu deh campsite yang ada di Eropa. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena camping itu beda banget sama bayangan camping kalian waktu pramuka. Kita nggak perlu gali lubang untuk ke kamar mandi, dan kamar mandi juga biasanya tersedia. Jadi jangan takut buat mencoba camping di Eropa. Sampai jumpa di video-video dan tips-tips selanjutnya dari One Backpack Each. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe.